Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Video selanjutnya kita akan membahas tentang masih di isim-isim yang marfu. Poin ke-6 yang termasuk kategori isim marfu adalah khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Jadi khobarnya inna ini statusnya adalah marfu. Maka kali ini kita akan membahas tentang inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Baik, ketentuan inna yang pertama adalah inna dan saudari-saudarinya merupakan huruf. Kalau di video sebelumnya kita belajar tentang kana itu adalah fiil. Tetapi kalau inna adalah huruf yang masuk pada susunan mubtada dan khobar, juga sama seperti kana, masuk ke susunan mubtada dan khobar. Tetapi fungsinya dibalik, berbeda dengan kana. Kalau kana itu adalah merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Nah, kalau inna adalah menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Poin kedua, mubtada yang telah dinasobkan dikenal dengan nama isimnya inna, sedangkan khobar yang telah dirofakkan dikenal dengan nama khobarnya inna. Gambarannya seperti yang ada di tabel, ini hampir sama dengan pembahasan tentang kana. Contohnya awalnya adalah contoh Allahu Alimun. Ini adalah susunan jumlah ismiyah, mubtada khobar. Allahu mubtada, alimun khobar. Kemudian ketika ditambahkan inna menjadi innallah alimun. Sedangkan lafadz Allahnya ini nanti akan berubah harokatnya. Poin ketiga, mubtadanya menjadi mansub, khobarnya menjadi marfu. Sehingga yang tadinya Allah yang tadinya marfu, tomah, berubah menjadi mansub, fathah. Innallaha alimun. Begitu. Dan poin keempat, berubah nama. Yang tadinya mubtada dan khobar itu berubah namanya. Allah yang tadinya mubtada berubah nama menjadi isimnya inna. Sedangkan yang tadinya khobar berubah menjadi khobarnya inna. Begitu. Sama khobar juga, tetapi ditambahi dengan kata inna, khobarnya inna. Poin ketiga, isim inna ada yang mu'rab dan ada juga yang mabni. Anwa'u ismi inna ini sudah dijelaskan, mu'rab dan mabni. Contoh mu'rab, inna Muhammadan jalisun. Sesungguhnya Muhammad ini adalah duduk. Innal imtihana sahlun. Sesungguhnya ujian itu mudah. Innal mar'ataini hadiratani. Sesungguhnya dua perempuan itu hadir. Innal la'ibina mujidduna. Sesungguhnya para pemain itu bersungguh-sungguh semuanya. Kemudian kalau kita lihat yang di garis bawah, yang di garis bawahi itu adalah semuanya adalah isimnya inna dan dia marfu bentuknya, dan bentuknya mu'rab, artinya dia bisa berubah begitu. Pembahasan tentang mu'rab dan mabni sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya tentang mabni. Jadi isimnya inna ini adalah mabni. Contoh innaha. Nah ini ha yang bergaris bawah. Maka ini kategori mabni karena memang dia isim domir. Innaka, inni, talibun, begitu. Maka ini yang bergaris bawah karena dia memang statusnya sebagai isimnya inna. Inna ha-nya isimnya inna. Qaimatun adalah khobarnya inna. Kemudian khobarnya inna ada yang berupa mufrad dan murakkab. Ini penjelasannya hampir sama dengan khobarnya kana ya. Anwa'u khobari inna bisa mufrad, bisa murakkab. Kalau mufrad seperti sudah kita jelaskan bahwa maksudnya adalah bukan kategori jumlah atau kalimat. Contoh innal jannata haqqun. Al jannata isim inna, haqqun adalah khobarnya inna. Innallaha sami'un. Kemudian contoh untuk yang murakkab, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, zarful zaman, zarful makan, dan idhofah.
Contoh inna Umar waladuhu solihun. Umar isimnya inna, waladuhu solihun adalah khobarnya inna. Dan khobarnya inna yang bergaris bawah ini adalah berbentuk jumlah ismiyah, mubtada khobar. Waladuhu mubtada, solihun khobar. Contoh yang kedua, jumlah fi'liyah. Innallaha yara. Allah isimnya inna, yara khobarnya inna. Dan khobarnya inna tersusun atas jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, yaitu fi'il fa'il. Fi'ilnya adalah yara, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Selanjutnya yang ketiga, jar majrur, inna taliba fil fasli. At-taliba ini adalah isimnya inna, sedangkan fil fasli adalah khobarnya inna. Dan khobarnya inna kita lihat di situ struktur jar majrur. Kita pun juga selanjutnya zarfuz zaman ba'da shalah, ini khobarnya inna. Kemudian zarful makan yang menjelaskan tentang tempat, amamal baiti, amamal baiti, ini juga khobarnya inna. Kemudian idhofah mudhof ilaih, contohnya muallimun nahwi, itu mudhof ilaih atau idhofah. Kemudian penjelasan yang kelima, jika mubtada berbentuk dhamir, maka isimnya menyesuaikan. Nah ini jika mubtadanya berbentuk dhamir. Nah ini dhamir, contoh hum muslimuna. Kemudian kita ubah, kita tambahkan inna menjadi innahum muslimuna. Anta zakiyun, berarti anta inna ka zakiyun. Ini menggunakan dhamir muttasil ya. Kalau ini dhamir munfasil, kemudian ditambahi inna, berubah menjadi dhamir muttasil, innaka zakiyun gitu. Kemudian 6, untuk menentukan mana isim inna dan mana khobarnya inna, maka terlebih dahulu harus dicari mana mubtadanya dan mana khobarnya. Sehingga apabila didapati khobar di depan atau mubtadanya seumpama yang di belakang, mubtada muakhar, kita sudah jelaskan itu tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar, maka isim dan khobarnya juga menyesuaikan. Nah, contoh fil baiti ar-rajulu. Kita sudah pelajari bahwa struktur fil baiti ar-rajulu ini adalah fil baiti adalah khobar yang didahulukan, khobar muqaddam, sedangkan ar-rajulu ini adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan karena asalnya adalah ar-rajulu fil baiti. Maka penjelasannya fil baiti khobar muqaddam, kemudian ar-rajulu adalah mubtada muakhar. Sehingga apabila dimasukkan inna menjadi inna ar-rajula fil baiti. Kalau ininya diakhirkan, maka ini justru yang berubah harokatnya. Inna fil baiti ar-rajula gitu. Kemudian poin ketujuh, saudari-saudarinya inna. Seperti sudah kita jelaskan bahwa inna ini adalah masuk kategori mu'annas, sehingga dia kita sebut saudari, bukan saudara ya. Maka saudari-saudarinya inna adalah sebagai berikut. Yang pertama inna, kemudian dengan fungsinya ya. Inna yaitu fungsinya untuk taukid atau menguatkan sesuatu. Contoh innallaha ma'as-sabirin. Yang kedua anna juga sama menguatkan sesuatu, taukid atau menguatkan sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nanti akan kita bahas kapan penggunaan kata inna dan kapan penggunaan kata anna begitu. Jadi inna dan anna ini adalah sama saja, hanya saja penggunaannya. Kemudian laita ini tujuannya adalah untuk fungsinya berandai-andai. Contoh laital waktu rojiun, seandainya waktu kembali. Terus ka'anna ini tasbih atau menyerupakan. Contoh ka'anna Umar asadun, seakan-akan Umar itu adalah singa. Kemudian lakinna, fungsinya menyatakan kebalikan dari kalimat sebelumnya. Contoh al-kitabu saghirun, kitab itu kecil, lakinnahu mufidun, namun ia bermanfaat, tetapi ia bermanfaat. La'alla, pengharapan, la'allal matara nazilun, semoga hujan turun gitu. Kemudian keterangannya, lafadz laita digunakan untuk berandai-andai yang sesuatu tersebut mustahil terjadi.
Jadi di sini kalau kita lihat, kita kembali lagi antara poin 3 dan poin 6. Kalau 3 itu laita, kalau 6 la'alla. Kalau 3 berandai-andai, kalau 6 la'alla itu mengharapkan. Kalau berandai-andai itu berarti maksudnya sesuatu yang tidak mungkin terjadi begitu. Contohnya di situ seandainya waktu kembali, atau seandainya hujan emas begitu, atau seandainya hujan uang saumpama, dan itu tidak mungkin terjadi. Kemudian 2, lafadz inna dan anna artinya sama, harokat hamzahnya berbeda jika ia dalam keadaan tertentu, dan ini nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya, letak harokat hamzah pada anna dan ina akan kita bahas di video berikutnya. Tonton terus video ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.